Tapi ketajaman yang dimilikinya kali ini tak berdaya untuk menjalankan tugasnya. Sampai rembang petang, bahkan sampai matahari tenggelam dan siang berganti malam, nenek-nenek itu masih juga berkelebat kian kemari. Namun akhirnya dia tahu apa yang dilakukannya itu adalah sia-sia belaka. Maka dia kembali ke puncak bukit yang paling tinggi dan duduk bersila di situ bersemedi. Sewaktu bintang gemintang mulai bersembulan di angkasa raya, sewaktu rembulan tampak memunculkan dirinya di langit biru, maka dari puncak bukit yang paling tinggi itu terdengar suara nyanyian yang menggema ke seluruh penjuru, bahkan menjejak masuk ke dalam hutan bintaran, membuat burung-burung hantu yang tadinya mengeluarkan suara yang menegakkan bulu roma kini diam gelisah. Seluruh bebukitan dan hutan belantara, seluruh kepekatan malam serta siuran angin dingin telah dicengkam oleh suara nyanyian itu. Hidup sebatang kara, penuh sedih dan derita, tapi punya dua murid murtad celaka. Lebih sedih, lebih derita. Diam sebentar, terdengar suara helaan nafas panjang. Lalu untuk kedua kalinya kembali terdengar suara nyanyian itu. Hidup sebatang kara, penuh sedih dan derita, tapi punya dua murid murtad celaka. Lebih sedih, lebih derita. Dari pagi sampai malam, 8 penjuru sudah kuperiksa. Entah di mana mereka berada, namun aku tak putus asa. Yang salah, yang jahat dan kotor pasti akan musnah, karena isi dunia ini punya Tuhan yang kuasa. Kalau kini belum bertemu, kelak nanti akan kutemu. Kebenaran akan datang, hukum akan jatuh. Namun masih ada satu jalan. Jika dua murid murtad datang minta ampun, hukuman Tuhan pasti akan lebih ringan. Demikianlah, sampai larut malam suara nyanyian itu masih juga terus terdengar. Dari puncak bukit diulang-ulang, dari baris pertama sampai baris terakhir. Menjelang dini hari, di sebuah tempat rahasia di salah satu bukit, 2 orang gadis berpakaian kuning duduk saling pandang. Mereka adalah Nila Maharani dan adiknya Nila Mahadewi. Aku yakin suara nyanyian yang bergema sejak permulaan malam tadi adalah suara guru. Bagaimana pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan? Bertanya Nila Mahadewi kepada kakaknya. Nila Maharani merenung sejenak, lalu katanya, kita tunggu saja. Lambat laun dia tentu akan letih sendiri dan pergi meninggalkan tempat ini. Sang adik menggeleng. Kita sama tahu sifat guru, katanya. Sekali dia melakukan sesuatu, sampai kapanpun tak akan dihentikannya sebelum berhasil. Dia tak tahu tempat rahasia kita ini, tapi aku yakin sekali bahwa dia sudah mengetahui yang kita diami di daerah berbukit-bukit ini. Sampai berapa lama kita bisa menunggu di sini? Sampai mati kelaparan karena kehabisan makanan?
Apa yang dikhawatirkan oleh adiknya itu cukup disadari oleh Nila Maharani. Memang kita tak bisa bertahan selamanya di sini. Namun, sekali kita keluar, dia pasti melihat kita, dan celakalah kita. Nila Mahadewi tertawa. "Kenapa kau tertawa?" tanya kakaknya. "Kata-kata yang kau ucapkan menunjukkan bahwa kau takut terhadapnya. Sekecil itukah nyalimu?" Paras Nila Maharani kelihatan menjadi merah. Dia berdiri dengan cepat. "Sejak dilahirkan, aku bukan manusia pengecut. Sekalipun ada 10 Nimin di jalur kebalen di luar sana, aku tidak takut. Mari keluar." Nila Mahadewi memegang lengan kakaknya. "Jangan terburu ke susu, kakakku. Kita tunggu sampai matahari terbit. Selagi di luar gelap, siapa tahu kita bisa lolos," kata Nila Maharani pula. "Ah, laki-laki, kau menunjukkan kepengecutanmu. Sudah, diam." "Baik, aku akan turut ucapanmu," bentak Nila Maharani. Sementara di luar sana masih terdengar terus suara nyanyian. Hidup sebatang kara, penuh sedih dan derita. Sewaktu sang surya menyingsing di ufuk timur, dari puncak bukit yang paling tinggi di daerah itu, nenek-nenek berjubah kuning yang telah menyanyi sepanjang malam melihat 2 buah titik kuning di lereng sebuah bukit yang terletak jauh di sebelah barat. Nah, akhirnya 2 murid murtad itu keluar juga dari persembunyian mereka, berkata si nenek dalam hati. Keriput di wajahnya kelihatan bertambah banyak 2 kali dari sebelumnya. Sedang sepasang matanya yang mengapur memantulkan sinar aneh. Tanpa membuang tempo lagi, nenek-nenek ini segera berdiri dan menggerakkan kedua kakinya. Kelihatannya sepasang kakinya yang kurus kering itu cuma melangkah biasa. Tapi hebatnya, dalam waktu yang singkat, dia sudah berada jauh dari puncak bukit di mana dia berada sebelumnya. Laksana seekor burung walet, nenek-nenek itu terbang ke jurusan terlihatnya 2 titik kuning tadi. "Murid-murid murtad, jangan kalian melarikan diri!" Si nenek tiba-tiba berteriak hebat sekali. Suaranya menggema ke seantero pebukitan laksana suara guntur mendera daerah itu. "Nimin di jalur kebalen, buka matamu lebar-lebar. Kami sama sekali tidak melarikan diri." Nenek-nenek yang bernama Nimin di jalur kebalen membeliakkan matanya karena merasa kaget yang tidak terberikan. Suara teriakan balasan itu tak kalah kerasnya dengan teriakannya tadi. Tenaga dalamnya sudah jauh pesat, pantas dia bisa berbuat seenak paduknya, kata Nimin di jalur kebalen. Di samping itu, dia menjadi marah sekali karena bekas muridnya itu berani-beraninya menyebut namanya secara kurang ajar. Dipercepatnya larinya. Di lain ketika, pada akhirnya Nimin di jalur kebalen dan Nila Maharani serta Nila Mahadewi saling bertemu di puncak sebuah bukit, sementara sang surya sudah muncul keseluruhannya menerangi jagat. Untuk beberapa lamanya Nimin di jalur kebalen berdiri dengan mulut menganga dan mata membeliak. Kemudian terdengar kumandang suara tertawa. Nah, sungguh lucu, sungguh aneh. Sudah terbalikkah dunia ini?
atau iblis menipu mataku? Tua renta tak tahu diri, hentikan tawamu, sentak Nila Maharani. Kurang ajar, berani kau membantah gurumu. Mengapa tidak? Dan kalau kau tak lekas angkat kaki dari sini, jangan menyesal umurmu cuma sampai hari ini. Begitu. Jangan kelewat sombong murid-murid laknat. Tadinya masih kusediakan sedikit pengampunan bagi kalian, tapi setelah melihat kekurang ajaran dan kesombongan kalian, jangan harapkan belas kasihanku. Siapa yang butuh belas kasihanmu? Tugas Nila Mahadewi. Nimindi Jalur Kebalen menggertakkan rahangnya. Untuk seketika pipinya yang kempot kelihatan menggembung. Sebelum hukumanku jatuhkan, jawab dulu satu pertanyaanku, berkata nenek-nenek itu. Kenapa kalian jadi seperti ini? Apakah kalian sudah gila? Betul, jawab Nila Maharani. Kami memang sudah pada gila. Demikian gilanya hingga memutuskan bahwa nenek buruk macammu ini sebaiknya dilenyapkan saja dari muka bumi karena merusak pemandangan. Betul-betul murtad, betul-betul murtad. Kalian mampuslah, teriak Nimindi Jalur Kebalen, lalu memukulkan kedua tangannya ke arah dua kakak beradik itu. Dua gelombang sinar hijau menderu dahsyat. Pukulan yang dilepaskan Nimindi Jalur Kebalen adalah pukulan kelabang hijau yang amat berbahaya. Sekali salah satu bagian tubuh tersambar ilmu pukulan itu, kontan sekujur badan akan matang hijau dan orangnya akan mati detik itu juga. Jangankan manusia, satu batu karang yang atas pun akan hancur dilanda pukulan tersebut. Dengan mengeluarkan suara tertawa mengejek seakan-akan mereka hanya menghadapi seorang lawan bangsa Kroco, Nila Maharani dan adiknya melompat ke samping, lalu dengan cepat mendorongkan tangan kanan masing-masing ke arah guru mereka. Wush, wush. Dua larik sinar hijau yang lebih pekat dan lebih keras menyambar si nenek. Nimindi Jalur Kebalen terkejut bukan main. Jelas ilmu pukulan yang dilancarkan bekas kedua muridnya itu adalah ilmu pukulan kelabang hijau, juga yang dulu memang pernah diajarkannya kepada mereka. Tetapi mengapa pukulan-pukulan kelabang hijau mereka luar biasa dahsyatnya? Padahal sewaktu melepaskan pukulan kelabang hijau tadi, Nimindi Jalur Kebalen telah mengerahkan hampir 3/4 tenaga dalamnya. Kalau tidak mendapat gembelengan dari seorang sakti lainnya, niscaya mereka tak bakal dapat meyakini ilmu pukulan itu sedemikian luar biasa hebatnya. Membatin Nimindi Jalur Kebalen. Segera seluruh tenaga dalamnya dialirkan seluruhnya ke tangan hingga perbawa pukulan kelabang hijaunya lebih dahsyat dari semula. Sewaktu pukulan-pukulan kelabang hijau itu saling bentrokan, terdengarlah suara ledakan yang amat dahsyat. Langit di atas mereka laksana mau runtuh, puncak bukit bergetar, liang telinga masing-masing menjadi pengang untuk beberapa ketika lamanya. Nimindi Jalur Kebalen terhuyung satu langkah ke belakang, sedang di depannya Nila Maharani dan Nila Mahadewi tertawa gelak-gelak. Begitulah jadinya kalau seorang nenek-nenek tua mau jual tampang memamerkan ilmu pukulan kelabang hijau yang belum sempurna.
kata Nila Maharani mengejek. Nimindi jalur kebalen menggertakkan rahangnya. Kalau saja geraham dan gigi-giginya masih menumbuhi gusinya, pastilah dari mulutnya saat itu keluar suara berkeretakan saking geramnya. Murid-murid murtad, sekalipun kau punya 10 kepala, 100 kesaktian, jangan kira aku tak sanggup memusnahkan kalian. Teriak Nimindi jalur kebalen. Lalu laksana seekor burung walet, dia melompat ke depan, 2 tangan terkembang ke samping. Perlu diketahui bahwa dalam dunia persilatan, nenek-nenek ini dikenal dengan julukan si walet sakti, karena jurus-jurus dan gerakan silatnya kebanyakan hampir bersamaan dengan gerakan seekor burung walet. Jurus walet meminta jiwa yang hendak dipamerkan, ejek Nila Mahadewi ketika melihat gerakan yang dibuat gurunya itu. Ini bukan jurus apa-apa, murid murtad, tapi jurus kematianmu. Nah, mampuslah. Tubuh Nimindi jalur kebalen lenyap dari hadapan kedua gadis itu, dan sesaat kemudian 2 buah kepalan laksana palu kuda menderu ke arah batok kepala Nila Maharani dan Nila Mahadewi. 2 kepala merunduk secepat kilat, 2 lengan berkelebat ke udara. Terdengarlah suara beradunya lengan kiri kanan Nimindi jalur kebalen dengan lengan murid-muridnya, dan terdengar pula keluhan pendek nenek-nenek itu sewaktu merasakan lengannya sakit bukan main. Dia jungkir balik di udara. Sambil jungkir balik begitu, si walet sakti mengeruk jubah kuningnya, dan dikejap itu menderu 2 lusin benda kuning sebesar uang ringgit berbentuk bulan sabit, menyerang kedua kakak beradik itu dari 12 jurusan. Selama malang melintang dunia persilatan, kalau bukan tokoh-tokoh lihai, jarang sekali orang yang sanggup mengelit atau menangkis lemparan senjata rahasia itu. Namun hari ini untuk kesekian kalinya, Nimindi jalur kebalen dibikin kaget, karena dengan mengebutkan lengan-lengan pakaiannya, kedua lawannya berhasil membuat mental 24 senjata rahasia yang amat diandalkannya itu. Tergetarlah kini hati si nenek. Namun sudah barang tentu ia tak akan meninggalkan tempat itu walau bagaimanapun juga. Nimindi jalur kebalen, kata Nila Maharani dengan menyunggingkan senyum sinis. Apa kau masih belum sadar bahwa kau betul-betul seorang nenek-nenek yang tak layak hidup lebih lama di dunia ini? Iblis Dajjal, makan ini, teriak si walet sakti dengan amarah menggelegak. Terdengar suara mendesing, dan sebuah besi hitam yang ujungnya diganduli 5 buah kaitan sepanjang 3 jengkal melesat ke mulut Nila Maharani. Yang diserang terkejut karena sebelumnya tak pernah mengetahui kalau gurunya memiliki senjata dahsyat itu. Dengan satu gerakan aneh, gadis ini membantingkan dirinya ke samping, tubuhnya menjungkir kepala ke bawah, kaki ke atas, dan salah satu kakinya dengan cepat kemudian menendang batang besi tempat menyantelnya 5 kaitan itu. Jurus iblis menendang rembulan, seru Nimindi jalur kebalen ketika dia melihat dan mengenali gerakan yang dibuat Nila Maharani.
Saking kagetnya dia sampai tak sempat lagi menarik pulang senjatanya. Kalau saja senjata itu tidak dipegangnya dengan erat, niscaya terlepas sewaktu tendangan Nila Maharani menghantam batang besi dengan kerasnya, membuat batang besi itu bengkok. Murid Dajjal, jadi kalian telah menuntut pelajaran pada iblis penggoncang bumi. Nila Maharani tertawa tinggi, begitu juga adiknya. Nah, bagus. Pantas kelakuan kalian seperti dia selagi muda. Pantas kalian jadi manusia-manusia binal, terkutuk macam begini. Pantas kalian berubah menjadi anjing tua. Tutup mulutmu, bentak Nila Mahadewi. Dia menjentikkan tangan kanannya, dan segulung angin padat sebesar kepalan laksana sebuah batu melesat ke mulut Nimindi jalur kebalen, membuat nenek-nenek itu tak meneruskan ucapannya dan lekas-lekas melompat ke samping. Kakakku, kata Nila Mahadewi, mari lekas kita lenyapkan tua renta sialan ini sebelum dia bicara yang bukan-bukan. Dua gadis itu berkelebat cepat dan menggempur Nimindi jalur kebalen dengan serangan-serangan beruntun yang amat cepatnya. Nenek-nenek yang telah berumur puluhan tahun itu mulai merasakan tekanan kurungan yang berbahaya. Jurus demi jurus dirinya semakin terdesak. Celaka, celaka diriku, celaka dunia persilatan, kalau aku tak berhasil membunuh manusia-manusia nista ini. Lebih baik aku mati bersama-sama mereka, kata Nimindi jalur kebalen. Saat itu dia sudah bertempur hampir 200 jurus. Tubuh kuningnya sudah banyak yang bobol robek, kena sambaran jari-jari atau jotosan-jotosan lawan. Sekujur tubuhnya sakit, dua buah tulang iganya patah, sedang di lain pihak kedua lawannya kelihatan masih segar bugar. Sepasang iblis betina, seru Nimindi jalur kebalen menyebut nama julukan kedua muridnya yang murtad itu. Mari kita sama-sama ke neraka. Dari dalam saku jubahnya dikeluarkannya sebuah bola berwarna kuning, lalu secepat kilat dibantingkannya ke tanah. Terdengar suara ledakan, dan di saat itu seluruh puncak bukit tertutup oleh asap kuning yang pekat. Dewi, tutup jalan pernafasanmu dan lekas lari, teriak Nila Maharani. Kedua gadis itu menutup jalan pernafasannya, lalu meninggalkan tempat itu dengan cepat. Di belakang mereka terdengar suara tertawa Nimindi jalur kebalen. Kalian mau lari kemana? Tubuh kalian sudah kena asap besi kuning. Jangan harap umur kalian lebih panjang dari sepeminuman teh. Ucapan itu ditutup dengan suara batuk-batuk si nenek. Benda yang dipecahkannya tadi adalah sebuah bola kuning yang berisi racun wesi kuning yang amat jahat. Jangankan tercium, sedikit saja kulit bersentuhan dengan racun yang meresap dalam asap tersebut, niscaya sekujur kulit akan menjadi cacat dan orangnya akan menemui kematian dalam tempo sepeminuman teh, dengan keadaan tubuh yang mengerikan karena kulitnya mengelupas. Dengan mengeluarkan senjata pembunuh yang dahsyat itu, Nimindi jalur kebalen telah memutuskan untuk bunuh diri dan sekaligus yakin bahwa kedua muridnya yang murtad itu pun ikut menemui ajal.
Namun sampai matinya, nenek-nenek yang bergelar Siwalet Sakti ini tidak mengetahui bahwa maksudnya itu menemui kegagalan. Pengorbanannya sia-sia belaka. Dengan mempergunakan ilmu lompatan kata sakti melompati gunung, Nila Maharani dan adiknya berhasil keluar dari kepungan asap beracun. Begitu keluar dari bahaya maut tersebut, mereka menyaksikan bagaimana pakaian yang mereka pakai sobek-sobek akibat asap beracun, sedang kulit mereka melepuh, mengelupas merah laksana binatang dikuliti, dan sakitnya tidak terberikan. "Percepat larimu, Dewi," seru Nila Maharani. "Kalau kita terlambat sampai ke gua, celakalah kita." "Obat pemusnah racun itu masih kau simpan di tempat dulu?" tanya Nila Mahadewi. Suaranya tergetar oleh kekhawatiran dan karena menahan sakit yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Jawab Nila Maharani bergumam. Meski ilmunya lebih tinggi satu tingkat dari adiknya, namun dia tidak sanggup menahan rasa sakit akibat racun wesi kuning. Tak lama kemudian keduanya sampai di goa rahasia tempat kediaman mereka. Nila Maharani masuk ke dalam kamar. Dengan kuku jarinya yang panjang runcing, dicungkilnya batu marmer pada dinding sebelah kanan kamar. Terlihatlah sebuah benda hitam berbentuk tombol. Gadis ini menekan tombol itu, dan sesaat kemudian dinding di samping kiri terbuka secara aneh. Pada celah yang terbuka itu kelihatan sebuah ruangan berkotak-kotak seperti sebuah lemari. Semuanya ada 3 kotak. Pada kotak sebelah bawah terdapat setumpukan pakaian dan perhiasan. Kotak kedua berbagai macam senjata, sedang kotak teratas bersusun berbagai macam botol. Nila Maharani berjingkat, dan setelah meneliti susunan botol-botol yang ada di kotak teratas, lalu diambilnya 2 buah botol. Botol pertama berisi cairan berwarna kuning muda. Botol yang satu lagi berisi cairan kuning tua dan kental. Sementara itu, tanpa disuruh, Nila Mahadewi telah menyiapkan 4 gelas air putih. Kakaknya kemudian menuangkan masing-masing 3 tetes cairan kuning muda ke dalam 2 buah gelas, lalu diaduk rata-rata dan diteguk sampai habis oleh kedua gadis itu. Rasa sakit yang menyelubungi mereka dengan serta-merta berangsur lenyap. Kini tinggal kulit tubuh yang masih mengelupas merah mengerikan. 3 tetes cairan kuning pekat kemudian dimasukkan ke dalam 2 buah gelas dan diaduk rata. Kedua gadis itu kemudian melangkah ke sudut kamar sebelah kiri. Nila Maharani menginjak sebuah batu marmer di lantai, dan di sampingnya terbukalah sebuah lubang yang merupakan tangga menuju ke sebuah kolam yang bagus sekali. 2 gelas air yang telah dicampur dengan obat kuning pekat dimasukkan ke dalam kolam. Kelihatan 2 gelungan asap membumbung ke langit-langit ruangan. Baunya anyir. Tanpa menunggu lebih lama, 2 kakek beradik itu menceburkan dirinya ke dalam gulungan asap kuning tersebut. Beberapa saat kemudian, asap kuning itu pun sirna. Kini kelihatanlah kedua orang gadis itu dalam keadaan basah kuyup. Tapi ajaibnya, sekujur
Kulit tubuh mereka yang tadi terkelupas merah kini telah kembali seperti sedia kala. Mereka melompat dari dalam kolam. Untung sekali guru kita iblis penggoncang bumi memberikan obat-obat itu tempo hari. Kalau tidak, tamatlah riwayat kita. Kata Nila Mahadewi. Jangan keburu berbesar hati, potong kakaknya. Kita masih belum keluar dari bahaya maut. Kita harus bersemedi selama 3 hari untuk mengeluarkan sisa-sisa racun wesi kuning dari paru-paru kita. Kedua gadis itu naik ke tingkat atas kembali. Setelah memasukkan botol-botol obat dan menutup celah yang merupakan lemari itu, maka keduanya mencari tempat untuk memulai bersemedi selama 3 hari. Begitulah dahsyatnya racun wesi kuning. Bagaimana dengan Mimin di jalur Kebalen? Orang tua yang malang ini terpaksa meregang nyawa di puncak bukit tanpa mengetahui bahwa pengorbanan yang dilakukannya adalah sia-sia belaka. Di malam yang gelap gulita, tanpa bintang, tanpa rembulan, hanya angin malam yang bertiup menyilir dingin, kelihatan satu sosok bayangan hitam berkelebat gesit di luar tembok kota raja. Dia sampai di tembok sebelah tenggara tanpa suara dan tanpa diketahui oleh 5 orang pengawal yang ada di situ. Sosok tubuh itu melompat ke atas tembok yang tingginya 6 tombak. Dari situ terus melompat turun memasuki kota raja, melompat dari satu pohon ke lain pohon, dari satu atap rumah ke lain atap rumah, sampai akhirnya tak lama kemudian dia sudah berada di wuwungan istana. Siapa manusia yang demikian hebat ilmu mengentengi tubuhnya hingga sanggup melompat di atas atap dan dari pohon ke pohon begitu rupa? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali pada 3 hari sebelumnya. Di sebuah kampung kecil bernama Sukablaba yang terletak setengah hari perjalanan dari Muntilan, pada tengah malam yang kelam, dalam sebuah pondok berdinding kayang beratap rumbia, duduk seorang laki-laki bertubuh kecil, bermuka cekung. Dia memelihara kumis yang tebal melintang, berkeluk ke atas. Demikian tebalnya dia punya kumis hingga tidak pantas dibandingkan dengan mukanya yang kecil cekung. Sepasang matanya yang besar senantiasa tak bisa diam, berputar-putar ke segenap penjuru pondok. Jelas ini menandakan rasa ketidaksabaran menyamaki dirinya. Ini sudah lewat tengah malam, Pandemang. Kenapa dia masih belum muncul? Laki-laki berkumis melintang itu bertanya pada seorang yang bertubuh tinggi besar di sampingnya yang bertampang keras kasar. Di pinggangnya kiri kanan tersisip masing-masing sebilah golok 4 persegi besar, macam golok penjaga ternak. Rambutnya gondrong, memelihara kumis serta brewok. Mungkin dia mendapat halangan, Pangeran, jawab orang bertubuh tinggi besar bernama Pandemang. Tapi percayalah, dia pasti datang menepati janjinya. Bukankah kita sudah memberikan uang serta perhiasan banyak padanya? Bukan kita, tapi aku, jawab si kumis melintang yang dipanggilkan pangeran itu. Ya, aku, kata Pandemang pula.
Aku bukan kau, bukan aku juga. Aku tahu, berkata lagi pangeran itu. Ya, maksud hamba pangeran, kata Pandemang. Hatinya kesal, tapi dia sudah tahu dan terbiasa dengan sifat sang pangeran yang seperti itu. Keras kepala, lekas marah, dan tak boleh bicara salah terhadapnya. Meski kebanyakan dia sendiri yang tidak mengerti maksud orang. Aku tunggu sampai sepeminuman teh lagi, kata pangeran itu. Kalau dia masih belum datang, terpaksa aku batalkan rencana semula. Dan kau Pandemang, kau harus minta kembali uang serta perhiasan itu padanya. Aku sejak tadi sudah berada di sini, Pangeran Rana Blambang. Tiba-tiba terdengar satu suara. Rana Blambang dan Pandemang sama-sama berbalik dengan cepat. Orang yang mereka tunggu-tunggu ternyata sudah duduk menjelepok enak-enakan di sudut pondok di belakang mereka dan tertawa gelak-gelak hingga seluruh pondok itu menjadi bergetar. Bagaimana kau bisa masuk ke sini tanpa kami tahu? Tanya Rana Blambang heran. Pangeran ini dan juga Pandemang bukanlah orang-orang yang tidak tahu ilmu silat dan kesaktian. Telinga dan mata mereka sudah terlatih baik. Tapi nyatanya orang yang mereka tunggu sudah nyelonong masuk ke pondok itu tanpa mereka ketahui. Si baju hitam menghentikan gelak tawanya dan menunjuk ke atas. Lewat atap itu, katanya menjawab pertanyaan Pangeran Rana Blambang seraya menunjuk ke atap pondok. Dan ketika sang pangeran serta Pandemang memandang ke atas, kelihatan bagaimana atap pondok itu sudah berlubang besar. Pangeran Rana Blambang jadi melengak. Tak percuma kau digelari dewa maling baju hitam, katanya kemudian. Si baju hitam kembali memperdengarkan suara tertawanya lalu berdiri dengan perlahan-lahan. Sebaiknya kita mulai saja dengan urusan kita, Pangeran. Nah, katakanlah apa maumu yang sebenarnya menyuruh aku datang kemari. Pangeran Rana Blambang melangkah lebih dekat ke hadapan laki-laki berpakaian hitam itu, lalu berkata dengan amat perlahan, aku ingin kau mengambil tombak Trisula dari kamar Sri Baginda di istana. Tombak Trisula, ujar dewa maling. Jangan bicara kelewat keras, ujar Pangeran Rana Blambang. Kau harus berhasil, dewa maling. Tombak itu sangat kubutuhkan agar aku bisa menduduki singgasana. Karena memasuki istana tidak gampang, apalagi senjata itu disimpan di satu tempat rahasia di dalam kamar Sri Baginda. Kau tunjukkan saja tempat rahasia itu. Aku pasti berhasil mengambil senjata yang kau inginkan, kata dewa maling pula. Jangan menganggap remeh orang-orang di istana, kata Rana Blambang mendesis. Kau dengarlah penjelasanku. 3 langkah dari pintu kamar Sri Baginda terdapat sebuah lampu kuno yang terbuat dari perak, tergantung di dinding pada sebuah paku besar. Tekanlah paku itu 3 kali berturut-turut, maka dinding kamar yang terletak di depan lampu itu pada bagian atas kepala peraduan Baginda akan terbuka, dan di dalamnya ada sebuah lemari besi. Lemari ini tidak mempunyai kunci, tapi hanya akan terbuka
bila kau menekan sebuah tombol merah di bagian samping kanannya. Di bagian ini terdapat 12 buah tombol merah. Ingat, yang harus kau tekan ialah tombol merah yang ke-9 dari tepi muka lemari. Bila tombol itu sudah kau tekan 1 kali, tekan saja, maka pintu lemari besi akan terbuka dan di dalamnya kau dapat melihat tombak trisula itu. Tapi sekali-kali jangan kau segera mengambilnya. Begitu lemari terbuka, akan terdengar suara mendesis halus. Tunggu sampai desis itu berhenti, dan terus tunggu sampai sebuah tombol putih muncul dengan sendirinya di bagian atas lemari sebelah dalam. Sesudah itu baru kau bisa mengambil tombak trisula. Dan sebelum pergi, jangan lupa, tunggu dulu, bisik dewa maling baju hitam. Dan detik itu pula tubuhnya melesat menembus tombak lubang atap dan lenyap di luar sana. Ada apa? Seru Pangeran Rana Blambang dan Pandemang terkejut. Keduanya cepat membuka pintu dan melompat keluar. Mereka melihat dewa maling berlari laksana terbang ke jurusan selatan. Kalian tunggu saja di pondok. Masih terdengar suara dewa maling di kejauhan sebelum tubuhnya lenyap ditelan ke kepekatan gelap malam. Pangeran Rana Blambang dan pembantu kepercayaannya cuma bisa saling pandang penuh tanda tanya di dalam hati masing-masing. Yang mereka lakukan tidak lain hanyalah tetap menunggu di pondok tersebut, sebagaimana yang dipesankan oleh dewa maling baju hitam.